Oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dan tadi kita sudah membacanya. Izinkanlah saya mengawali khotbah pada saat ini dengan bertanya kepada kita semua. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa kita sudah berbuat baik, namun kita tidak mendapatkan hasil yang baik? Kita sudah berjerit lelah untuk bekerja, namun belum mendapatkan imbalan yang layak, memadai, malah kita menghadapi persoalan yang lain, yaitu kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan, namun Bapak Ibu dipersalahkan. Kita sedang ada di dalam suatu zona yang aman. Kita berada dalam suatu kondisi yang nyaman dalam kehidupan kita. Namun tiba-tiba semua yang ada di dalam kehidupan kita itu diambil dan dijungkir balikan. Dalam sekejap mata kita justru berada di dalam keadaan yang sebaliknya. Hal yang demikian saya kira bisa saja terjadi kepada siapapun juga di antara kita, dan bisa saja terjadi kapan saja. That's how life goes. Terkadang kita merasa berada pada suatu kondisi atau pada suatu situasi yang sulit, penuh dengan ketidakadilan, kondisi yang rasanya tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya katakan terkadang Tuhan izinkan hal-hal demikian terjadi bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk kebaikan kita. Mungkin kita akan bertanya, untuk kebaikan? Masa sih Tuhan mengizinkan kita ada di dalam penderitaan, ada dalam kesusahan, dan itu untuk kebaikan? Mungkin saat ini kita belum bisa melihat satu sisi baik dari masalah yang kita hadapi, yang kita alami. Tapi suatu hari nanti, percayalah, kita akan tersenyum dan tahu bahwa itu adalah proses kehidupan yang mendewasakan, yang menguatkan, yang menebalkan iman kita. Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsa Israel dibawa ke dalam masa-masa yang sulit. Dari suatu zona yang aman mereka dibawa ke suatu situasi yang sama sekali tidak mengenakan bagi mereka. Coba kita membaca dengan nada di mana orang atau bangsa Israel marah dan gusar. Karena dalam ayatnya yang keempat dikatakan, maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kira-kira kalau ini dibaca dalam suatu bacaan yang, suatu cara membaca yang bukan seperti membaca mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir. Tapi coba kita dramatisasi sedikit cara kita membaca. Karena di sana dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kita membacanya begini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Protes. Supaya kami mati di padang gurun. Sebab di sini nggak ada roti, di sini nggak ada air, dan makanan hambar ini sudah muak kan? Kami sudah muak dengan makanan hambar. Sensinya jadi beda kan? Bapak Ibu dapat menangkap nggak hal itu? Sensinya jadi beda. Kalau kita lihat dan kita baca begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan tidak ada makanan hambar, dan makanan hambar ini kami telah muak. Tentu berbeda. Yang pertama memperlihatkan kepada kita bahwa ada kemarahan, ada hati yang tidak terima tentang suatu situasi yang terjadi.
Mereka ada dalam satu situasi aman, zona yang aman, tapi sekarang tiba-tiba mereka harus masuk dalam suatu situasi yang tidak mengenakan. Kitab Bilangan mengisahkan perjalanan pengalaman-pengalaman kehidupan bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun, dan itu sebabnya seringkali juga dikatakan kitab Bilangan ini adalah kitab padang gurun. Jadi dari sejarahnya, setelah mereka tinggal di Gunung Sinai selama 1 tahun, dan ketika itu Allah menetapkan perjanjian Israel khotbah minggu lalu, Allah memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat. Kemudian Allah memberikan arahan kepada bangsa Israel tentang imamat. Maka sekarang bangsa Israel bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini dikisahkan bagaimana muncul banyak sekali pemberontakan dari umat. Mereka tidak beriman, dikatakan. Mereka tidak berterima kasih atas mukjizat-mukjizat dan pemeliharaan Allah. Umat mulai bersungut-sungut, bahkan segera setelah mereka meninggalkan Gunung Sinai pada pasal yang ke-11, dikatakan mereka udah mulai bersungut-sungut. Dan kita melihat dalam teks pada kesempatan saat ini, juga diperlihatkan bagaimana mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Pasal 12, umat menentang Musa, sampai kemudian Musa pernah berbuat dosa karena kejengkelannya tidak dapat menahan diri, kehilangan kesabaran terhadap umat yang membangkang pada pasal yang ke-25. Umat juga sempat tidak percaya, kehilangan kepercayaan, mereka menolak untuk masuk ke Kanaan pada pasalnya yang ke-14. Jadi situasi padang gurun adalah situasi di mana bangsa Israel berada di dalam pengalaman perjalanan penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan pemberontakan terhadap Tuhan, penuh dengan keluhan. Itu sebabnya kitab Bilangan juga disebut sebagai kitab keluhan, karena mencatat begitu banyak keluhan-keluhan dari bangsa Israel terhadap perlakuan Allah, bahkan terhadap Allah sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah melihat dan memandang bersalah umat yang terus mengeluh dan tidak percaya. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sama dengan tidak percaya, sama dengan tidak menghormati Allah, sama dengan tidak mempercayai bahwa ada rancangan Tuhan, ada karya Allah yang besar dan sempurna yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, meskipun sekarang mereka harus melewati fase-fase yang sulit. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal saya bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan bahwa kita sudah berbuat baik, namun tidak mendapatkan hasil yang baik? Kita sudah berjerih lelah bekerja, belum mendapatkan imbalan yang layak, tetapi kemudian yang kita hadapi adalah persoalan yang baru. Kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dipersalahkan. Kita ada dalam suatu zona yang aman, tetapi kemudian semua itu dijungkir balikan. Semua itu kemudian menjadi berbeda. Kita tidak ada lagi dalam satu situasi yang aman, tetapi ada di dalam situasi yang sulit, penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya. Kalau di awal saya katakan Tuhan izinkan hal-hal demikian terjadi, bukan karena Tuhan ingin membuat kita menderita, tetapi Tuhan ingin membuat kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Benar, itulah yang terjadi. Bangsa Israel mesti melewati masa perjalanan padang gurun untuk memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya waktunya kan tidak terlalu lama. Waktunya hanya sebentar, tetapi kemudian menjadi panjang karena ada satu kegagalan besar yang dialami oleh bangsa Israel atau yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut, tidak percaya, tidak meletakkan iman kepada rancangan Tuhan yang besar, dan itulah yang membuat mereka harus berjalan memutar di padang gurun untuk waktu yang sulit, untuk waktu yang lama. Mereka melihat penderitaan sebagai problem yang utama, bukan kepada karya Allah yang besar, rancangan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak meletakkan iman mereka untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan harus digenapi dan akan digenapi dalam kehidupan umat.
Dan mereka harus terus maju mempercayai janji Tuhan dan sabdanya. Perjalanan singkat di padang gurun menjadi panjang dan menjadi awal dari penderitaan karena ketidakpercayaan mereka. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, musim dingin nampaknya bagi kita, musim dingin sebentar lagi sudah lewat atau mungkin sudah lewat ya. Jalan-jalan di jalan saya perhatikan bunga-bunga sudah mulai bermekaran. Cantik sekali. Anak-anak sudah tidak lagi pakai jaket, legging sudah terlepas, ganti pakaiannya, udah dengan yang lebih bisa menyesuaikan dengan cuaca panas. Musim dingin nampaknya sudah kita lewati dan kita memasuki musim semi. Bagaimana kalau kita membayangkan perjalanan kehidupan kita manusia, juga ibaratnya kita ada di dalam fase-fase musim-musim yang kita hadapi. Ada musim gugur, saat-saat dimana mungkin saya dan Bapak Ibu mengalami kesedihan, kesepian, kegusaran di dalam hati, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, oleh orang tua kita, oleh sahabat kita berpulang ke sorga. Boleh dikatakan itu adalah masa-masa atau musim dingin di dalam kehidupan kita. Kesedihan, kepedihan, kesepian. Mungkin ada yang memasuki masa musim semi, sukacita, kebahagiaan, menanti kelahiran anak misalnya, pekerjaan yang baru, musim semi, pertambahan usia, musim semi. Semuanya nampak indah, sedang berbunga. Tapi ada juga yang mungkin saat ini sedang memasuki musim panas, punya pergumulan yang berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup pribadi, sedang memasuki fase musim panas dalam kehidupannya. Masa yang penuh dengan pergumulan. Pagi ini ketika bangun pagi saya diingatkan oleh salah satu lagu dari kelompok band cukup lama yang lawas. Judulnya Turn, Turn, Turn. To everything, turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. A time to burn, a time to die, a time to plant, a time to reap. Mungkin lagu ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ada masa-masa di mana kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Bersabarlah, bersyukurlah. Ada masa di mana kita berada, ada musim dalam kehidupan kita di mana kita ada di dalam suatu situasi penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Jangan lupa, Tuhan yang memberi itu. Tetap rendah hati dan bersyukur. Jangan seperti Israel. Israel ketika ada di dalam penderitaan, lalu kemudian berkata-kata melawan Tuhan dan bersungut-sungut, sehingga kemudian memperpanjang masa mereka ada di padang gurun. Memperpanjang masa-masa kesulitan mereka. Sekarang mungkin kita belum paham dengan kondisi, dengan keadaan sulit yang kita alami, dengan rancangan Tuhan yang begitu besar. Memang karena pikiran kita terbatas. Tetapi tetaplah percaya dan bersandar kepada janjinya, dan cobalah menangkap hal-hal positif dalam masa kesulitan, dalam masa padang gurun, dalam masa dingin yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang buruk dalam rancangan Tuhan. Semua hanyalah rancangan damai sejahtera. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, dikatakan Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera.
Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tentu masa sukar penuh dengan ketidakadilan menyakitkan, kita tidak suka. Kita lebih suka tertawa ketimbang menangis. Kita lebih suka menari daripada kemudian kita meratap. Tetapi ada satu kata bijak yang sangat saya ingat yang mengatakan, kadang Tuhan mencuci mata kita dengan air mata supaya kita bisa melihat surga. It's always the right season to put your trust in Him. Ini adalah hal pertama yang kita refleksikan dari pembacaan kita pada kesempatan saat ini. Yang kedua yang menjadi refleksi kita adalah pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. The love of God to us was giving, forgiving, sacrificial, accepting, and continuous. Kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita adalah memberi, mengampuni, menerima, berkorban, dan tak pernah berkesudahan. Terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Keluhan dan ketidakpercayaan Israel dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-11 dalam perjanjian baru mengacu kepada bilangan pasalnya yang ke-21. Keluhan dan ketidakpercayaan Israel ini disebut sebagai peringatan bagi orang percaya di bawah perjanjian baru. Apa maksudnya? Bahwa semua cerita dari cerita bilangan 21 khususnya mengenai ular tembaga ini kemudian dilihat dalam perjanjian baru sebagai sebuah peringatan. Keluhan dan ketidakpercayaan Israel disebutkan sebagai peringatan orang percaya di bawah perjanjian baru. Ibu bapak tadi melihat anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu melakukan satu aktivitas. Mereka, Ibu Tiur membantu dengan menuliskan di kertas kecil. Di kertas itu dituliskan seluruh dosa-dosa yang pernah diperbuat atau hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian itu dibawa atau ditempelkan kepada mereka dan kemudian nanti ditempelkan lagi di salib. Nah, sudah diberikan gambarnya, ditempelkan di salib. Demikianlah kira-kira menjelaskan kepada anak-anak bahwa dalam kehidupan kita dahulu, sebelum kita ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, dosa-dosa itu melekat kepada kita. Seberapapun kita berusaha untuk lepas, kita tidak mampu. Tetapi kemudian Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Gambaran ular tembaga pada ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 nanti dalam perjanjian baru, Yesus menggunakan hal tersebut sebagai ilustrasi dirinya yang ditinggikan di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Kristus Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Cerita ini, cerita di mana dikatakan dibuat ular tembaga supaya semua orang yang memandangnya kemudian tidak binasa, membawa kita kepada konsep perjanjian baru bahwa Kristuslah yang ditinggikan dan setiap orang yang percaya serta memandang kepadanya tidak akan binasa. Ia berdosa, tetapi kalau mau berbalik dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan Dia akan menerima kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dia memberi. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menjadi musuh bagi kita. Justru kitalah yang menjauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi lihatlah ketika umat Israel datang kepada Musa, mohon kepada Musa, doakan. Lalu kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima dengan sepenuhnya. Karena Tuhan ingin memberi kasih-Nya selalu kepada umat-Nya. Karena Tuhan bersedia untuk mengampuni. Gambaran ini adalah gambaran di mana kita memiliki Allah yang bersedia untuk menerima.
Gambaran di mana Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni. Allah yang mau menerima semua kita dalam keberadaan kita berdosa. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma ayatnya yang kelima, pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8, Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi dia mengatakan bahwa engkau adalah sahabat. Luar biasa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terlebih lagi, ketika kita mau datang kepada Tuhan mencari Dia, Dia tetap cinta kita. Dia tetap mengharapkan kita kembali. Dia tetap mau kita percaya, penuh taat dan setia kepadanya, sebagaimana pujian dari kaum ibu tadi. Ribuan kali kita melakukan kesalahan, ribuan kali pula Tuhan memberikan pengampunan kepada kita bila kita datang kepadanya bertobat. Lewat peristiwa salib kita dijadikan manusia baru. Kita diperbaharui oleh Tuhan. Bangsa Israel, bangsa kesayangan Allah, dipilih oleh Allah, tidak luput dari kesalahan. Tetapi ketika mereka bertobat, curahan kasih karunia yang besar dari Tuhan diterima kembali. Tetapi mereka tidak berhenti sampai di sana. Ada penugasan selanjutnya. Demikian juga kita. Kita tidak hanya berhenti ketika kita menerima kasih Allah yang besar dalam pengampunan, tetapi sebagai manusia yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, kita kemudian punya tugas melanjutkan karya pengampunan Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau Allah kita adalah Allah yang mengampuni, kalau Allah kita adalah Allah yang menerima, kalau Allah kita adalah Allah yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, patutkah kemudian kita yang menerima kasih itu membatasi kasih Allah dalam kehidupan kita? Saya tertarik dengan membaca pada halaman 3 dari renungan dari liturgi kita pada pagi hari ini, sore hari ini. Halaman 3 dalam pengampunan dosa, doa kita. Sebagai suatu ciptaan baru di dalam Kristus, berarti kami ditugaskan untuk memberitakan kabar baik tentang perdamaian dan kasih, keadilan dan kemurahan kepada dunia yang membutuhkan. Namun kami seringkali gagal menyatakan kabar baik dan melupakan karya terbesar yang telah Kristus nyatakan melalui kasih-Nya. Ibu Bapak, setiap kali Bapak Ibu melihat salib, Bapak Ibu melihat bahwa dosa kita terletak di sana dan kita diperbaharui oleh Tuhan. Lalu mengapa kita membatasi karya Allah yang besar dalam kehidupan kita? Mengapa juga kita tidak mau membagi kasih kepada sesama? Kalau Allah kita adalah Allah yang mengampuni, mengapa kita tidak melepaskan pengampunan juga bagi sesama kita? Kalau Allah kita adalah Allah yang suka berkorban, mari kita belajar juga rendah hati dalam keluarga. Kadang-kadang suami istri perlu saling rendah hati, mengorbankan ego masing-masing, supaya altar dan mesbah Tuhan di dalam rumah tangga itu bisa berguna. Kadang-kadang kita perlu melihat kepada diri kita. Mungkin ada hal-hal yang membatasi kasih Allah yang besar itu untuk tidak berlanjut. Dikatakan the love of God to us is continuous, untuk selamanya. Lalu bagaimana kita dengan sahabat kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita? Adakah kasih Allah yang tak berkesudahan itu sudah kita lakukan? Atau kemudian kasih Allah itu berhenti ketika kita melihat kesalahan dari anak kita, ketika kita melihat kesalahan dan kekurangan dari sahabat kita, kasih Allah itu berhenti sampai di sana? Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita.
Bukan dikatakan bahwa kita yang memperdamaikan diri dengan Allah, tetapi Allah yang turun ke dalam dunia memperdamaikan dirinya dengan kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Tuhan, izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya kasih Tuhan yang memberi, kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang menerima, kasih Tuhan yang berkorban, kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua.